Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Bagaimana kabar sobat belajar di rumah? Semoga kalian selalu sehat ya. Tak terasa sudah hampir 6 bulan kita tidak berjumpa di sekolah. Tapi semoga kalian tetap bersemangat untuk selalu belajar menggapai cita-cita. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat pada pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA KD 3.4 dan 4.4 serta muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Kita mulai belajar untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia dan ciri-ciri pantu. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang ke seluruh tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu terdapat aorta yang merupakan arteri besar, dan keempat ruang itu terdiri dari bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah kaya karbon dioksida menuju paru-paru. Serambi kiri mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri, dan serambi kanan mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan karena tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri. Pembuluh balik disebut vena.
Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut adalah tabel perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri terletak di bagian dalam tubuh. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Aliran darah berasal dari jantung, dan denyut terasa. Sedangkan pembuluh vena terletak dekat permukaan tubuh. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, aliran darah menuju jantung, dan denyut tidak terasa. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dengan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Subhanallah. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia tak lepas dari dengan apa yang disebut darah. Darah manusia tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sedangkan sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Dengan fungsi dari masing-masing adalah sebagai berikut. Plasma darah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah atau trombosit berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah, termasuk menutup luka. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, yaitu pada serambi kiri. Sistem peredaran darah kecil dapat digambarkan sebagai berikut. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar dapat digambarkan sebagai berikut. Perlu kita perhatikan pada jenis peredaran darah pada manusia, di mana peredaran darah di bagian kiri ditunjukkan dengan warna merah. Ini merupakan sistem peredaran darah di mana dia banyak mengandung oksigen. Sedangkan gambar yang ditunjukkan dengan warna biru merupakan
Sistem peredaran darah di mana darah yang mengalir pada bagian kanan ini merupakan aliran yang banyak mengandung karbon dioksida. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada paru-paru di sini terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, sehingga bagian di sebelah kiri kaya dengan oksigen. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun tersebut menceritakan tentang rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena alhamdulillah kita memiliki darah yang mengalir tanpa hambatan. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia Melayu. Akan tetapi, pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Perhatikan pada bagian-bagian berikut ini. Pada satu bait pantun, kita hitung berapa baris yang ada pada pantun tersebut. 1, 2, 3, 4. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Kita perhatikan bunyi akhir dari setiap baris tersebut. Baris yang pertama, subur. Baris kedua, tan. Baris ketiga, kur. Jika kita misalkan ur sebagai bunyi A dan tan sebagai bunyi B, maka baris ketiga akan sama dengan baris pertama dan baris keempat akan sama dengan baris kedua. Inilah yang disebut dengan sajak. Sajak merupakan persamaan bunyi pada setiap akhir baris. Sajaknya A, B, A, B. Pada baris 1 dan 2 yang tidak mencerminkan isi pantun disebut dengan sampiran. Dan baris ketiga dan 4 disebut dengan isi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pantun adalah satu bait terdiri atas 4 baris bersajak AB, AB, di mana baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi. Satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kita perhatikan baris pertama, kita hitung berapa suku katanya. Rambutku lebat, rambutku subur. Ram, put, hu. Ada 3 suku kata. Lebat, 2 suku kata. Rambutku, 3 suku kata. Subur, 2 suku kata. Sehingga pada baris pertama ini terdiri dari 10 suku kata. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa kalian mengerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian. Pastikan terlebih dahulu kalian memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan selama belajar di rumah aja. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.